Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat sebuah search bar atau kotak pencarian sederhana ya di Excel untuk mencari beberapa produk dari sebuah tabel gitu ya. Nah, misalnya kita punya tabel produk seperti ini ya, bisa jadi ini jumlahnya banyak banget gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari beberapa item di sana, tentunya akan jauh lebih mudah ketika kita memiliki sebuah kotak pencarian sederhana seperti yang teman-teman lihat di awal video ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan bahas. Baik, pertama kita siapkan satu sheet baru dulu ya. Nah, kemudian kita buat satu kotak. Kita tandai saja dulu dengan border ya seperti ini. Nah, ini adalah kotak pencarian yang nantinya sebagai tempat di mana kita ketikkan sesuatu untuk kemudian ditampilkan. Oke, kemudian kita ketikkan aja di sini misalnya search. Oke. Nah, yang akan ditampilkan kita anggap ada di bawahnya ya, dengan format kolomnya persis sama seperti apa yang ada di tabel produknya. Jadi kita copy paste saja dari sini ya. Oke, ini akan persis sama, kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Oke. Sebentar. Product name, oke, product name yang pertama ya. Jadi product name-nya biar sejajar di sini, kita tambahkan di sini. Oke. Baik, nah kemudian bagaimana caranya menampilkan hasil pencarian di sini? Nah, tentunya kita membutuhkan fungsi atau formula gitu ya. Jadi yang paling sederhana, kita mulai dari fungsi yang sederhana dulu ya, kemudian kita coba sempurnakan sehingga menjadi lebih efektif gitu ya, dan efisien tentunya ya, sehingga memudahkan pekerjaan. Baik, jadi pada prinsipnya adalah kita memasukkan sesuatu di sini untuk kemudian ditampilkan ya di tabel di bawahnya berdasarkan tabel produk yang sudah kita punya ya. Jadi kita tidak perlu ngotak-atik tabel produknya ya, karena kita lebih banyak nanti bekerja di sini untuk melihat hasil pencariannya. Baik, kita menggunakan fungsi filter teman-teman ya. Jadi kita ketikkan di sini karena di sini nanti semua itemnya akan ditampilkan. Jadi seperti biasa kita ketikkan sama dengan di sini. Sorry. Ini kayaknya masih ada warna. Jadi warnanya di sini harusnya hitam. Oke. Sama dengan, kemudian kita ketik filter. Oke. Kemudian kurung buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia minta array ya. Ini array ini adalah tabelnya. Ya, tempat datanya. Kemudian kita masuk ke tabel produknya. Nah, kemudian kita select. Yang kita select ini adalah isinya saja ya. Jadi dari yang paling pertama sampai paling kanan gitu ya. Kemudian pilih sampai ke bawah. Oke, dengan tombol shift dan control dan kursor ke bawah. Nah, setelah itu jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh formulanya ya. Jadi ingat sekali lagi, setiap Excel berbeda-beda gitu ya. Ada titik koma, kemudian ada juga yang membutuhkan koma saja. Jadi kebetulan di Excel saya titik koma. Nah, kemudian di sana ada include. Include apa yang dimaksudkan di sini? Jadi include itu adalah kolom yang nantinya akan di lookup gitu ya, yang akan menjadi acuan pencarian. Nah, karena nanti pada saat kita mencari sesuatu, kita akan ketikkan nama produknya. Nah, sehingga yang kita perlu blok di sini adalah product name-nya. Kita blok product name sampai ke bawah. Ya, sekali lagi kita bisa pencet tombol shift dan control ke bawah gitu ya. Nah, di mana product name ini nantinya harus sama dengan apa yang kita ketikkan di kotak pencarian. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian masuk lagi ke kotak pencariannya sama dengan ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya titik koma lagi, if empty, jika kosong misalnya, apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah kosong. Jadi untuk membuat kosong itu teman-teman hanya perlu mengetikkan dua tanda petik seperti ini ya, kemudian kurung tutup. Oke. Nah, kalau misalnya kita mencari sesuatu, sekarang kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita mencari misalnya teh. Ternyata tidak muncul ya.
kita ulang teh. Tidak muncul. Kenapa dia tidak muncul? Karena yang harus diketikkan di sini adalah nama lengkapnya gitu ya. Misalnya teh pucuk harum misalnya. Nah, baru dia muncul. Nah, artinya kita harus melakukan sedikit modifikasi di sini sehingga nantinya kotak pencarian kita ini lebih luas gitu ya. Jadi tidak perlu kita mengetikkan nama produknya atau nama itemnya secara lengkap. Kan karena kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Kita cuman cukup mengetikkan teh, jadi yang muncul mungkin teh sosro, teh pucuk harum dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga kita perlu sekarang memodifikasi sedikit formulanya. Ya, kita lakukan secara bertahap dulu. Oke, kita masuk lagi ke tempat formula tadi. Nah, jadi biang keroknya di sini adalah nama produk yang kita cari gitu ya, yang ini. Oke. Kita ulang dulu ya, kita delete dulu ya, biar tidak bingung karena sudah terlanjur diketikkan tadi. Nah, pada saat kita masuk ke include yang kita masukkan di sini adalah ya tentunya kan nama produknya. Tetapi pada saat kita mengetikkan sesuatu, ya tidak harus keseluruhan nama produknya itu diketik, tetapi cukup beberapa bagian. Nah, biasanya kalau orang ngetik kan dari kiri ya, dari kiri ke kanan gitu. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan di sini adalah jadi nama produknya itu kasih formula sedikit ya. Formulanya adalah left, mencari sisi kiri dari produk, dari teksnya. Teksnya itu yang mana? Masuk lagi nama produknya gitu. Inilah teksnya. Kemudian kita pilih sampai ke bawah. Oke. Nama produknya, left dari produknya ini kan ada ya, left teksnya sudah kita pilih. Sekarang berapa huruf ke kirinya atau berapa karakter, number of characters itu number of karakternya gitu. Number of karakternya itu ya tergantung dari, jadi di sini kita tidak bisa ketik langsung angka, oh saya mau left 3 karakter saja, 4 karakter saja, kita nggak bisa tentukan itu. Kenapa? Karena tergantung dari apa yang kita nanti masukkan di kolom pencarian kan gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita masukkan di sini adalah berapa karakter yang kita ketikkan di kolom pencarian. Ya, jadi berapa karakter. Jadi kita bisa menggunakan fungsi len gitu ya. Len dari apa? Len dari apapun yang kita ketikkan di kotak pencarian. Kita klik di sini ya. Kemudian kurung tutup lagi ya. Apapun yang kita ketikkan di situ dia harus sama dengan apapun yang diketikkan di kolom pencarian itu juga gitu. Nah, jadi panjang dari D4 berapapun yang sudah diketikkan itu harus sama dengan kolom D4 ini. Nah, kemudian setelah itu titik koma, jika empty maka kita tampilkan kosong, kemudian enter. Kalau misalnya kita cari di sini teh, oke, jadi begitu ketik teh saja, jadi semua yang kata awalnya teh akan muncul gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sini kita ketikkan M, huruf M, apapun yang awal depannya M juga akan muncul. Nah, tetapi kita sedikit ada masalah di sini ketika kita kosongkan, ya, malah semua barang ditampilkan gitu ya. Jadi agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, sehingga kita perlu membuat satu formula atau memodifikasi formula yang sudah kita buat tadi, bahwa ketika di kotak pencarian ini kosong, maka di tabel hasil pencariannya itu pun kosong. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya jadi di formula yang tadi kita ketikkan lagi bahwa jika ya dengan fungsi if kurung buka kotak pencarian ini sama dengan kosong gitu ya, maka dia kosong. Jika dia tidak kosong, maka yang ditampilkan adalah hasil pencarian tadi. Oke, kemudian kita kurung tutup di terakhir.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ketikkan teh, muncullah dia teh. Kalau di sini kita ketikkan semua yang huruf depannya S misalnya, enter, jadi semua huruf depannya S akan muncul, gitu ya. Oke, jadi selebihnya kita bisa permanis, gitu ya. Nah, cuman kita ingin bahwa ketika kita mengetikkan sesuatu di sini, menampilkan hasil, dan tentunya hasilnya ini lebih kelihatan, biar lebih kelihatan manis gitu ya, biar ada bordernya gitu ya, mungkin itu akan lebih menarik. Nah, caranya seperti apa? Kita kombinasikan dengan conditional formatting yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, coba kita matikan dulu grid line-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu ya. Nah, jadi kita blok. Nah, jadi biar ini ada grid line-nya. Misalnya kita blok ya, anggaplah sampai sini misalnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke conditional formatting, ada di tab home, masuk conditional formatting, masuk ke new rules, kemudian kita klik classic, gunakan formula, use formula, kemudian kita ketikkan formulanya di sini sama dengan ya, kita blok ini. Oke, kemudian kita hilangkan kuncinya yang di angkanya, kan angkanya nanti akan dinamis, dia akan ke bawah bordernya. Oke, jadi angkanya kita hilangkan kuncinya. Kemudian, nah, kita lengkapi dulu rumusnya. Ya, ketika apa yang kita blok tadi, ya, tidak kosong, artinya berisi data, dia tidak kosong, gitu ya, tidak kosong, artinya ada datanya, maka dia harus melakukan tugasnya nih, membuat format border. Nah, untuk bordernya kita pakai warnanya warna biru muda ya, biar manis, biar sesuai dengan shading headernya. Kemudian kita klik oke. Oke lagi. Nah, jadi seperti itu. Kita cobakan. Kita ketik semua item berawalan huruf S. Nah, sudah ada ininya ya, sudah ada border warna biru, jadi manis dia kelihatan. Oke, nah kemudian saya mau mencari ada minyak nggak ya? Minyak, telur, apa lagi yang biasanya? Obat ada nggak ya? Kita nggak punya ya. Obat tadi nggak ada. Kemudian kita mau cari korek api kali. Oh, ada KitKat, ada kopi gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, nah jadi sisanya terserah teman-teman untuk membuat biar kelihatan lebih manis gitu ya. Mungkin di sini dikasih warna ya seperti ini. Kemudian dikasih nama tokonya gitu ya. Jadi terserah teman-teman. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih.